Saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengucapkan selamat kepada Cokro TV yang telah mencapai 1 juta subscriber. Pencapaian ini merupakan buah manis atas ketekunan dan konsistensi para kreatornya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini kita menyaksikan gerakan bersama untuk melemahkan semangat pemerintah bertindak tegas terhadap Rizik dan FPI. Kita baru saja mendengar adanya penggerudukan kantor polisi di Ciamis oleh para pecinta Rizik. Ratusan orang berkumpul di masjid, berjalan kaki dan kemudian merangsek masuk ke kantor polisi hanya untuk mengatakan mereka memprotes penahanan Rizik. Dengan gaya abang jago mereka bilang mereka bersedia ditahan untuk menggantikan Rizik. Apabila imam besar kami disakiti, kami siap berdarah-darah, ujar koordinator aksi. Mereka juga berharap agar aksi mereka diikuti di daerah-daerah lain. Beberapa video yang tersebar secara viral menunjukkan bahwa di berbagai daerah juga ada protes, meski dalam skala jauh lebih kecil. Dari NTB, ada video yang menampilkan beberapa orang yang mengaku-ngaku mewakili umat Islam NTB meminta Rizik dibebaskan dan mereka bersedia ditangkap sebagai jaminan penangguhan penahanan Rizik. Kemudian ada sekitar belasan orang di Kalimantan Barat yang mengaku akan datang ke Jakarta agar ditahan satu sel bersama Rizik. Juga menyebar video puluhan orang mendatangi Polsek Tanggul Jember dengan tujuan serupa. Selain itu, ada setidaknya 3 berita tentang pelemparan bom Molotov di 3 tempat berbeda di hari yang sama, Minggu 13 Desember 2020. Pertama, sebuah bom Molotov dilempar ke Wisma 2 Gedung BCA di Petamburan Selipi, Jakarta. Pelakunya sudah ditangkap. Di depan polisi, dia mengaku marah setelah mendengar Rizik ditahan. Dia sengaja mengarahkan sasaran pada BCA karena katanya BCA adalah bank milik Cina. Kedua, di Makassar juga ada pelemparan bom Molotov ke kantor Satuan Lalu Lintas di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagian depan kantor rusak terbakar. Di lokasi teror terhadap secari kertas berbunyi, "Ini hanyalah perayaan kecil-kecilan untuk setiap kebrutalan kalian yang membekas diingatan. Semua polisi adalah bajingan." Begitu juga sebuah pos Satuan Lalu Lintas di Kabupaten Goa jadi sasaran pelemparan bom Molotov oleh orang tak dikenal. Untuk melengkapi aksi, terjadi juga teror verbal untuk menyerang pemerintah. Rocky Gerung misalnya menyatakan Presiden Jokowi pengecut. YouTuber Refli Harun dengan aktif membuat 10 video setiap hari untuk membela FPI dan Rizik. Begitu juga ada penggalangan dana yang hanya dalam beberapa hari mencapai lebih dari 1 miliar rupiah untuk membantu keluarga anggota FPI yang tewas ditembak polisi. Dalam aksi dukungan lain sudah ada setidaknya 2 anggota DPR yang menyatakan bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan terhadap Rizik. Mereka adalah anggota fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan anggota fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman. Buat saya ini semua bisa diprediksi dan saya percaya ini bukan gerakan yang alamiah. Tentu saja di antara mereka ada yang tulus bersedia bahkan mempertaruhkan nyawa untuk Rizik, seperti 6 anggota FPI yang akhirnya terpaksa ditembak mati polisi. Namun orang-orang tulus semacam itu cumalah korban. Saya yakin di belakang ini ada kekuatan raksasa yang menjadi mastermind. Gerakan semacam ini bisa disebut sebagai psychological operations atau PSYOPs. Rangkaian peristiwa diadakan sedemikian rupa untuk mengganggu suasana psikologis masyarakat. Yang jadi sasaran adalah perasaan, emosi, keyakinan, persepsi masyarakat tentang apa yang terjadi. Untuk itu mereka akan terus menyebarkan narasi yang berulang-ulang untuk mendelegitimasi penangkapan Rizik dan FPI. Abdul Somad misalnya membawa-bawa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, dia sama saja dengan membunuh semua manusia. Dia juga menyatakan para pembunuh tersebut akan masuk neraka. Tentu saja Somad memanipulasi ayat Al-Quran tersebut dengan menghilangkan bagian pentingnya. Dalam Al-Quran tidak ada larangan untuk membunuh mereka yang membawa kerusakan di muka bumi. Tapi tentu saja Somad sengaja tidak jujur. Dia sedang berusaha memainkan suasana psikologis umat Islam. Karena itu dia harus mengatakan bahwa tewasnya Laskar FPI yang menyerang polisi adalah tindakan biadab yang akan mengantar para polisi masuk neraka.
Di kalangan aktivis masyarakat sipil juga dibangun narasi bahwa tewasnya 6 anggota Laskar FPI itu adalah pembunuhan ilegal, pembunuhan ekstrajudisial. FPI bahkan meminta Komnas HAM mengusut kematian para anggotanya. Sekedar catatan, Rizik dulu bilang Komnas HAM adalah Komnas Hak Asasi Monyet. Jadi kalau mau ikuti logika Rizik, apakah FPI menganggap para anggotanya yang tewas itu adalah monyet? Terlepas dari itu, pembangunan image bahwa pemerintah zalim dan FPI sedang menjalankan jihad terus dilakukan. Sejumlah komentator politik menurunkan pandangan dengan judul keren seperti 7 kejanggalan dalam pembunuhan Laskar FPI. Tentu saja istilah yang digunakan adalah pembunuhan, karena kesan yang memang hendak ditimbulkan adalah polisi dengan semena-mena membunuh rakyat sipil. Nah, kalau Anda baca daftar kejanggalan itu, jelas argumennya mengada-ada. Misalnya saja, si analis bertanya, mengapa penembakan di jalan tol itu tidak menimbulkan kemacetan? Padahal dengan segera bisa dijawab bahwa penembakan memang terjadi di tengah malam sehingga sangat mungkin memang tidak ada banyak kendaraan yang lalu lalang. Dan kalaupun ada yang menyaksikan, pasti akan buru-buru meninggalkan lokasi karena ketakutan. Masa sih para pengendara akan memperlambat kendaraan atau menonton begitu mereka melihat ada peristiwa baku tembak? Masyarakat sekitar yang mengaku mendengar tembakan juga menyatakan mereka menghindar dari lokasi kejadian. Hanya sekedar karena tidak ada kemacetan, tentunya tidak bisalah kita menyatakan itu sebagai satu dari daftar kejanggalan sehingga kita harus mencurigai polisi. Atau misalnya ada komentar lain yang bilang bahwa mengherankan ya bahwa polisi menguntit dan memata-matai rombongan Rizik. Buat saya mengherankan adalah mereka yang menganggap itu mengherankan. Karena bukankah jelas Rizik berusaha menghindar dari polisi sehingga semua tindakannya layak dipantau. Dia punya track record kabur dan menjadi buron yang tidak usah dipertanyakan. Ketika dia dirawat di rumah sakit saja, dia bisa kabur lewat pintu belakang. Dan ketika polisi hendak menemuinya untuk sekedar menyerahkan surat pemanggilan, puluhan anggota Laskar FPI berdiri berjajar untuk menghalangi polisi mendatangi rumah kediaman Rizik. Dan satu lagi, rombongan Rizik itu memang berjalan pada tengah malam. Itu saja mencurigakan. Jadi di mana letak kejanggalannya? Tapi tentu kita paham cacat logika semacam itu tidak mudah dideteksi masyarakat awam. Yang penting terbangun kesan bahwa penembakan itu janggal dan merupakan bukti bahwa pemerintah memang dengan semena-mena menindas FPI. Narasi besar yang dibangun untuk membangkitkan kemarahan umat Islam jelas adalah pemerintah Jokowi dengan sengaja menzalimi Rizik dan FPI yang digambarkan sebagai kekuatan yang membela Islam. Munarman dengan tidak tahu malu menyatakan anggota FPI tidak pernah dipersenjatai. FPI cinta berdamai, FPI tidak menggunakan kekerasan. Kebohongan semacam itu tentu saja menggelikan mengingat track record FPI selama ini. Dibangun pula cerita bahwa para anggota FPI itu tidak ditembak di tempat, melainkan dibawa ke sebuah lokasi untuk disiksa. Para anggota FPI itu digambarkan oleh mereka mati mengenaskan. Narasi yang dibangun mirip sekali dengan kebohongan tentang bagaimana para jenderal dibunuh oleh PKI di tahun 65. Hanya saja kali ini yang jadi PKI adalah polisi dan yang jadi 6 jenderal adalah 6 anggota FPI. Rizik sendiri bahkan menyatakan mereka pada malam itu sedang digiring ke ladang pembantaian. Dramatis sekali kebohongan yang dilontarkan Rizik. Dia berusaha membangun simpati umat Islam. Orang seperti Refli berusaha membangun kesan bahwa Rizik hanyalah tokoh biasa yang selama ini kritis terhadap pemerintah dan karena itu tidak boleh dibiarkan untuk bicara. Seolah-olah dia cumalah seorang tokoh oposisi yang kritis selevel Sri Bintang Pamungkas atau Rocky Gerung lah. Tentu saja penggambaran semacam itu terlalu naif. Tapi tentu saja kita juga sadar semua teror dan operasi psikologis ini adalah bagian dari gerakan terencana untuk membuat pemerintah dan aparat hukum ragu untuk bertindak tegas terhadap kaum berdebah itu. Mereka ingin memobilisasi opini umat untuk melawan. Di belakang orkestrasi ini tentu ada kekuatan-kekuatan pemodal besar. Polda sendiri bilang bahwa Rizik akan ditahan hanya selama 20 hari sebagai tersangka. Kalau kejaksaan menerima kasus ini,
dia akan menjalani proses pengadilan. Rizik dituntut atas dasar pasal penghasutan agar tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Tapi jangan lupa, kali ini dia hanya menjadi tersangka untuk kasus kerumunan. Padahal masih banyak kasus pelaporan atas Rizik yang tersimpan di meja polisi. Saya percaya keberlanjutan kasus-kasus hukum tersebut akan sangat bergantung pada sikap Rizik dalam kasus kerumunan ini. Dan inilah yang paling ditakutkan para perancang teror dan operasi psikologis. Bagaimana kalau Rizik akan bicara? Bicara agar kasus-kasus hukumnya diringankan. Akan ada banyak nama yang bisa terseret. Dan ini bisa jadi adalah nama-nama penting. Karena itu mari kita dukung terus Polri membongkar kejahatan Rizik dan FPI. Kaum penyebar teror akan terus menebarkan teror. Tapi selama kita terus mendukung Polri dan bersama-sama melawan aksi jahat mereka, percayalah Allah akan melindungi kita. Karena itu terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat kita akan dilindungi Allah agar Indonesia selamat.